kan kita ada foto session gitu. Foto session gitu, misalkan pengunjung habis main nih, dia minta foto sama talent hantu gitu kan. Kebetulan kita kan ada talent kuntilanak, pocong, genderuwo, wewe gombel sama zombie, ini saya ya kan. Yang si pengunjung ini minta foto sama kuntilanak merah. Kita nggak ada talent kuntilanak merah. Pas saya keluar dari kamar mandi itu, sebelah kanan, jadi kamar mandi nih. Terus kalau ke kanan ini ke ruangan yang arah keranda mayat, yang tempat teman saya yang jadi pocong. Nah, pas saya keluar, itu saya ngeliat ke kanan, itu pocong. Tinggi bang, tinggi banget itu pocong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Viko Fugara. Dan malam kali ini seperti biasa gue menghadirkan narasumber lagi nih yang bakal menceritakan pengalamannya sewaktu beliau kerja di wahana rumah hantu. Langsung aja deh sapa sebelah gue ada Bang Bima. Selamat malam Bang Bima. Ya bang. Gimana kabar Bang? Alhamdulillah sehat bang. Alhamdulillah. Oke Bang, ini lu mau cerita tentang pengalaman lu waktu kerja ya Bang ya? Iya. Di wahana rumah hantu nih Bang. Benar. Kalau boleh tahu itu tahun berapa Bang? Tahun sekitar 2023 akhir lah. 2023 akhir. Iya. Oke, lu berapa lama di sana? Sekitar 2 tahun lah bang. 2 tahunan? Iya, 2 tahunan. Oke. Nah Bang, ini kan di rumah hantu ini lu sebagai apa nih Bang maksudnya di sini? Jatuhnya talent sih bang. Talent. Talent itu gimana tuh? Itu maksudnya kerjanya di mana? Kerjanya kita misalkan saya pribadi kan karakter saya tuh zombie. Oke. Jadi kerja di rumah hantu itu dari tahun 2003 itu bulan November awalnya. November. Masuknya itu. Jadi lu sebagai talent lah ya. Talent. Gitu ya. Di wahana rumah hantu ini berapa talent sih Bang yang ada di situ? Kebetulan yang waktu awal saya masuk itu sekitar 30 orang lah Bang. Lebih malah 30 orang lebih. Banyak juga ya? Banyak juga. Oke. Nah ini untuk lokasi wahana hantunya ini pindah-pindah atau pindah-pindah? Pindah-pindah. Berapa bulan sekali tuh kalau pindah-pindah? Ada yang 30 hari, ada yang 45 hari. Oke. Bahkan ada yang sampai 2 bulan lah. 2 bulan. Di satu daerah ya gitu benar. ya. Oke. Tapi lebih seringnya di daerah Jakarta atau di daerah Jakarta? Jakarta ya. Kebanyakan sih saya di Jakarta sih, soalnya. Oke. Yaudah nih Bang, untuk cerita lengkapnya kita tahan dulu nih Bang. Oke. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Bang Bima nih, simak terus sampai habis. Jangan di skip-skip. Dan sebelum mulai, gue mau ngingetin seperti biasa, yang pengen bercerita juga nih seperti Bang Bima di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi nih, buat kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe sekarang, agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Kisah Tengah Malam dimulai. Pada tahun 2023 bulan November tepatnya, itu saya kerja di salah satu wahana rumah hantu gitulah. Itu tema itu kebetulan zombie gitu. Di salah satu gedung hotel gitu yang terbengkalai. Oke. Itu eventnya itu berjalan sekitar 45 hari. Nah, jadi selama 45 hari itu saya pribadi sebagai talent di situ sebagai zombie lah. Nah, kebetulan saya di situ dikasih peran raja terakhir lah gitu. Raja terakhir maksudnya gimana nih? Jadi kan setiap lantai itu kan ada tuh zombie. Iya. Nah, saya di bagian akhir gitu. Oke. Nah, jadi selama saya di situ, awal-awal saya kerja itu memang sih ada rasa takut ya. Karena kan baru merasakan nih kerja sebagai talent hantu gitu kan. Nah, jadi saya merasakan takut juga. Saya cuman ngomong nih dalam hati, saya di sini cuman kerja, jangan diganggu gitu. Kalau memang ingin ikut berpartisipasi dalam event ini, ya udah bantu saya untuk nakutin pengunjung gitu. Dalam hati saya gitu.
Nah akhirnya udah tuh berjalan, tapi tetap aja ada yang ganggu gitu, kayak suara-suara lah gitu kan, suara minta tolong. Lebih tepatnya cewek sih bang. Suara cewek. Cewek minta tolong gitu. Ya. Nah akhirnya ya udah, saya cuman positive thinking aja ya, kayak udahlah mungkin saya salah dengar lah gitu kan. Besoknya itu saya kan di sebelah hotel itu ada warung lah. Nah saya cerita sama orang warung itu. Nah akhirnya orang warung itu ngomong, hotel ini udah lama terbengkalai katanya, dari zaman COVID katanya gitu. Nah dulu di sini juga ada kejadian dulu, ada salah satu cewek dari lantai 5 itu terjun ke bawah. Loncat. Nah habis itu, setelah itu berjalan seminggu lah, event udah berjalan seminggu, itu ada yang kesurupan bang. Kesurupan dari teman saya dulu nih. Teman saya di posisinya itu di lantai 5. Ya, lantai 5. Nah, kebetulan kami kan event di sana itu sekalian tinggal di hotel itu. Buat jadi, base camp ya? Iya, mes lah jatuhnya kan. Ya. Nah, akhirnya ya udah, kami kamarnya itu di lantai 5. Lantai 6 juga ada. Nah, itu lantai 5 kebetulan itu teman saya dirasukin gitu kan, dirasukin oleh makhluk inilah. Itu dirasukin itu kayak apa ya, nyiksa diri itu orang. Kayak dia masuk nih, terus dia mau loncat gitu. Buset. Loncat dari lantai 5 itu mau loncat lah ke jendela gitu kan. Nah, itu untung ada teman saya yang sadar gitu. Wah, ini bukan dia gitu kan. Nah, akhirnya udah ditarik. Akhirnya dari tim kita itu dikeluarin lah sosok itu kan, dibantu. Akhirnya udah dibantu keluar. Nah akhirnya kita jalan lagi event gitu, lanjut kerja. Malam, kita kan udah kelar nih malam ya, waktunya istirahat ya kita ngobrol-ngobrol lah sama teman-teman gitu kan. Nah pas ngobrol-ngobrol itu ada nih salah satu teman saya yang apa ya, minum terus kayak apa ya, nggak sadarkan diri gitu. Jadi dia kayak apa ya, kayak pengen nambah gitu kan. Nah akhirnya ya udah, dia tahu ini bang, jadi ada salah satu ruangan gitu, ballroom gitu kan. Di hotel kan itu ballroom gitu kan. Nah jadi dia coba ke ruangan itu, kebetulan lokasi dia show itu di ruangan itu, di ballroom itu. Nah jadi peran dia ini Leak. Hantu Leak gitu lah dari Bali kan. Iya. Nah jadi di ballroom ini ada salah satu minuman lama yang udah lama tinggal lah gitu kan. Nah jadi dia ngambil sama teman saya ini, minum, nggak lama kemudian dia kerasukan itu, dia kayak joget-joget Leak gitu. Kerasukannya tuh, kesurupan itu dia joget kayak Leak gitu. Nah itu agak susah tuh ngeluarinnya, karena kata orang yang bisa ngelihat ini sosok, kata itu penghuni di situ, yang barunya bosnya lah gitu. Gede. Nah jadi dikeluarin nggak bisa. Akhirnya ya udah, kita panggil orang dari luar, yang dari teman saya yang bisa ini ya. Jadi ada temannya dari luar, ditelepon, akhirnya dibantu untuk ngeluarin. Akhirnya alhamdulillah keluar tuh sosok itu. Nah dia cuman ngomong ke kita yang ada di situ, ngomong jangan ganggu tempat ini gitu. Kalau kalian pengen aman, jangan usil lah gitu. Dia cuman bilang kayak gitu. Dan dia ngomong, tolong dikembalikan barang yang ada di sini gitu. Yang diambil itu tolong dikembalikan gitu. Nah, akhirnya ya udah dikembalikan. Tapi tetap aja bang, teror itu berkelanjutan sampai akhir event. 45 hari itu. Jadi singkat ceritanya ya, di akhir event itu malamnya, kan anak-anak sebagian udah pada pulang. Jadi kalau kayak saya kan, saya perantauan, jadi masih tinggal di situ. Besoknya baru saya nyari kos-kosan lah gitu. Jadi ada sekitar 10 orangan lah yang masih nginap di situ. Nah malam itu kita masih nginap, itu saya diganggu bang, saya pribadi yang diganggu. Kebetulan kan di kamar itu kan, tadi kan satu kamar itu 4 orang. Iya. Nah sisa saya sendirian tuh.
Nah, karena saya ya apa ya udah terbiasa juga kan hilang tuh rasa takut. Nah, ya udah saya beranikan diri tidur sendiri. Malam-malam jam 12 itu kamar mandi itu kayak ada yang ngidupin air gitu. Kerannya nyala. Oh, mungkin bocor kali ya kata saya kan. Ya namanya hotel terbengkalai kan. Ya udahlah, positif aja. Akhirnya saya tidur lagi, main HP kan, main HP. Akhirnya kayak ada yang jalan di luar. Jadi kan jatuh itu bukan hotel sih, jadi kan hotel. Terus ada apartemen juga bang. Oh iya. Lebih tepat itu hotelnya itu yang di Palmerah. Oh iya. Jalan Palmerah situ. Nah jadi ada kamar di dalam satu ruang itu ada kamar 3. Nah saya yang kamar ke-1. Nah itu saya dengar tuh kayak orang jalan di luar kan. Memang sih ada teman saya juga di situ. Cuman, kamar sebelah. Kamar sebelah. Cuman pas saya buka pintu, saya cek nggak ada orang. Nggak ada orang. Habis itu saya ngecek ke teman saya. Ternyata teman saya udah tidur. Yang satu lagi di kamar sebelah lagi ngobrol, masih ada. Nah cuman pas saya ngelihat itu nggak ada orang. Siapa yang jalan ya? Akhirnya ya udah saya lanjut tidur, saya tutup pintu. Di situ nggak lama kemudian ada yang ngetok pintu dari luar ada yang ngetok pintu. Nah jadi kamar kita cowok, nah depannya itu kamar cewek. Nah ketok pintu, saya ini ngomong, ada teman saya dari luar itu namanya Ical. Saya teriakan, lu Cal gitu. Dia diam doang, diam. Habis itu penasaran kan, dia ngetok terus kan. Saya kira dia ngetok kamar tuh cewek, soalnya dia sering main lah di kamar cewek gitu kan. Nah habis itu saya ngintip dari lubang pintu ya kan. Lu Cal, dia diam doang bang, diam. Habis itu ya udah saya buka pintu kan, dia langsung masuk, nyelonongnya gitu, nyelonong langsung ke kamar tiduran, tepar gitu. Nah habis itu dari anak-anak yang cewek juga buka pintu kan. Nah akhirnya saya tanya, dia dari kamar cewek? Enggak tahu dari mana kata dia gitu kan. Wah habis itu saya lihat matanya melotot gitu. Melotot. Akhirnya ini udah nggak benar nih, kesurupan kata saya kan. Nah akhirnya ya udah dibantulah sama teman saya yang bisa nih, saya bantu. Dibantu akhirnya dikeluarin. Lama bang, ngeluarin itu lama. Yang ternyata yang masuk ini si cewek ini lagi. Oh yang diri itu. Yang bunuh diri itu. Akhirnya dikeluarin. Habis dikeluarin tuh dia kayak apa ya, kayak pingsan. Habis itu nggak berapa lama, ya saya takut kan, nggak berani saya tidur sana. Akhirnya saya pindah ke mes cewek, ya kamar cewek lah. Tapi kita di situ rame-rame tidur di luar sama teman-teman saya cowok yang lain juga. Teman cowok lain akhirnya tidur, ada cewek teman saya. Dia itu habis minum juga. Ternyata yang si Ica ini dia habis minum dari lantai 6. Nah itu dia kesurupan langsung ke kamar saya itu kan. Nah akhirnya saya pindah, saya takut ya kan. Ya udah dia tidur sendiri si Ica ini. Akhirnya saya tidur di kamar cewek. Tidur nggak lama si cewek ini kerasukan. Pindah-pindah bang. Pindah-pindah. Jadi pindah-pindah. Nah yang si cewek ini kerasukan mau lompat lagi. Mau lompat dari lantai 5 itu ke jendela. Akhirnya kita tarik akhirnya ya udah dikeluarin. Akhirnya keluar. Kita untuk tenangin lah suasananya kan. Kita tetap positif lah. Intinya di sini kita nggak ganggu lah, kita cuman kerja gitu kan. Akhirnya ya udah saya lanjut tidur. Nggak lama kemudian itu kamar mandi itu hidup lagi airnya. Yang di kamar cewek. Saya ngeliatin aja tuh ke kamar mandi. Gelap kan, lampunya juga mati. Saya ngeliatin ke kamar mandi, itu ada satu sosok cewek, rambutnya panjang sampai bawah kaki. Apa ya katanya?
kalau teman saya nggak ada yang rambut sepanjang ini ya kan. Saya ngeliatin, saya ngeliatin dia itu, cuman posisi dia ini nggak ngeliat ke saya bang. Dia ngeliat ke arah tembok lah. Pas saya penasaran, saya samperin ya kan, saya hidupin lampu, stuck, hilang tuh sosok. Wah, siapa ya? Saya udah ketakutan. Akhirnya udah saya lanjut tidur, saya selimutin semuanya, saya tutupin. Nah, itulah kejadian yang di Hotel Palmerah tuh. Iya, yang terbengkalai. Yang terbengkalai. Nah, pada tahun 2024 bulan Januari itu saya event di Tangerang tuh, di salah satu mall. Di situ saya juga sebagai talent karakternya zombie juga. Jadi saya zombie, teman-teman saya yang lain itu ada kuntilanak, pocong, gundurwo, wewe gombel gitu kan. Nah, di situ saya kerja selama eventnya itu 30 hari. Di situ saat awal-awal produksi itu ada aja bang gangguan tuh. Kayak kita bangun ini, tapi kok susah gitu. Kayak ada yang ngerecohin lah gitu. Singkat ceritanya, event udah jalan, kita udah mulai show, ada yang janggal aja gitu. Kayak pengunjung misalkan nih masuk, kadang ngelapor ke kita. Ya kan kita ada foto session gitu. Misalkan pengunjung habis main nih, dia minta foto sama talent hantu gitu kan. Kebetulan kita kan ada talent kuntilanak, pocong, gundurwo, wewe gombel sama zombie, ini saya ya kan. Yang si pengunjung ini minta foto sama kuntilanak merah. Kita nggak ada talent kuntilanak merah. Waduh. Iya. Dia bilang mau minta kuntilanak merah. Iya. Kita nggak ada talent kuntilanak merah kak gitu. Tadi ada bang, saya ngeliat di ruangan tengah, kata dia gitu. Iya. Nggak ada kak, kita nggak ada talent kuntilanak merah. Kita adanya, nah ini kuntilanak putih adanya gitu. Nah itu tuh kejadian yang bingung jadi kan, kok ada kuntilanak merah gitu. Oke, ya udah tuh saya lanjut kerja ya kan, saya tetap tetap tenang aja lah gitu kan. Mungkin dia halu kata saya gitu kan. Ya udah kerja di pertengahan event lah, singkat ceritanya pertengahan event itu saya pribadi yang dinampakin bang. Memang ada ternyata. Nah jadi di salah satu ruangan saya misalkan nih ruangan saya di belakang gitu kan, saya di belakang tepatnya. Nah jadi kalau pengunjung sepi, nah jadi saya kayak muter-muter sendiri ya kan, muter-muter sendiri. Nah saya lewat ruangan tengah itu kuntilanak di atas lemari itu. Jadi kita ada properti lemari itu kan. Itu di atas lemari bang. Gantungan gitu, diam. Rambutnya panjang ya kan. Nah dia kayak gini diam. Kata saya, teman saya gitu kan. Lu ngaco lu, nakut-nakutin gua gitu kan. Jangan kayak gitu, ntar lu yang dinampakin. Tapi dia diam. Wah nggak benar ini mah, kata saya kan. Saya lari. Wah kacau kata saya. Nah habis itu saya lari, teman yang saya bilang tadi yang kata saya, lu kacau nih nakut-nakutin orang gitu. Ternyata dia di depan. Nah berarti benar ada sosok kuntilanak merah itu gitu kan. Besoknya kita obrolin tuh sama tim lah ya kan. Ini kok kenapa ada kayak gini ya gitu kan. Ya udah kita ini aja lah, tetap kerja. Nah sebelum kerja ya kita berdoa aja lah gitu kan, semoga diberi kelancaran gitu kan. Udah akhirnya kerja. Di akhir event itu seminggu mau akhir event lah, itu ada pengunjung juga yang masuk, itu dirasukin bang. Pengunjungnya dirasukin, bocah gitu, bocah-bocah SMP lah. Kata dia yang dirasukin itu, kalau di sini jangan ngomong-ngomong kasar, kata dia gitu. Nah jadi dia
melarang lah untuk apa ngucapin hal-hal kasar gitu, dilarang gitu di sini gitu. Kata dia gitu kan. Nah, dia cuma nyampein ke orang yang dirasuk ini kayak gitu. Di sini jangan berkata-kata kasar gitu. Nah, dia risih lah selama ini tempat dia dibikin omong-omongan yang kasar-kasar gitu, dia nggak suka gitu. Ya udah akhirnya karena event seminggu lagi ya kan mau gelar, ya udah kita main santai. Terus dari luar itu tim kita cuma juga bilang ke pengunjung bahwasannya kalau masuk ke dalam rumah hantu jangan ada yang berkata-kata kasar gitu. Nah akhirnya ya udah, akhirnya event kelar. Nah kejadian yang di Tangerang itu, itulah sosok yang saya ini yang kuda merah tadi. Nah akhirnya ya udah, itu saya libur 2 minggu. Itu pindah ke Jatinegara. Jatinegara. Mall yang dulu itu tuh Bang, kata orang-orang sini yang tragedi kebakaran dulu. Oh iya. Iya, saya kurang tahu juga karena bukan orang sini. Klender. Klender, Mall Klender. Kita mulai show. Itu show-nya juga 30 hari. Di situ. Iya. Pas show pertama itu lancar-lancar aja, seminggu lancar. Mau masuk ke 2 minggu itu ada aja tuh gangguan kayak pas pengalaman saya nih, pas jam break itu kan anak-anak pada makan ya kan, makan. Itu sound system yang di luar untuk backsound wahana hidup sendiri. Hidup sendiri. Abis sound itu hidup, dicek lah oleh tim kita, dicek keluar, ternyata nggak ada orang sama sekali, nggak ada yang hidupin. Akhirnya balik, nggak lama kemudian ada aroma amis Bang. Nah di situ kita cuman bingung gitu, kok gini ya, ada hal-hal yang kayak gini. Nah akhirnya nggak lama kemudian juga ada yang hidupin lagi, sound sistemnya yang hidup sendiri. Kita cek keluar, nggak ada orang lagi. Ya udah kita mulai show ya kan, karena udah jam 7 itu kita lanjut, udah selesai jam break kita lanjut. Nggak lama kemudian itu ada sosok juga, kuntilanak. Itu mukanya sebelah kiri ini hancur nih, berdarah semua. Hancur setengah. Rambut panjang hancur setengah. Kayak apa ya? Kayak orang kebakar lah gitu. Iya. Cewek, tangan kakinya hitam gitu, kayak benar-benar orang-orang ini kebakar gitu. Gosong gitu. Ya. Itu saya ngelihat. Nah, teman saya ngelihat juga dari tim ini apa? Kru, bukan talent, kru. Dia ngomong, itu siapa ya Bim? Gue juga lihat Bang, lu lihat ya? Iya, kata dia gitu. Nah habis itu ya udah, saya nggak peduli lah dia mau ngapain di sini ya kan. Saya cuma ngomong, saya di sini cuma kerja lah gitu. Saya nggak usah saya diganggu lah gitu. Saya di sini nggak ganggu, kata saya. Kayaknya saya lanjut kerja. Habis itu pengunjung masuk. Aman sekitar jam 8 sampai setengah 9 masih aman Bang, masih banyak tuh pengunjung masuk. Jam 9-an itu ada pengunjung cewek anak-anak SMA lah kalau nggak salah tuh, masuk kesurupan juga. Nah abis kesurupan itu kita keluarin, sadar ada lagi pengunjung masuk, cewek lagi, 2 orang kesurupan dua-duanya. 2 orang yang kesurupan. Nah akhirnya kita bingung kan. Akhirnya ya udah, dari tim yang bisa ngatur inilah orang yang kesurupan, ya akhirnya dicoba untuk keluarin lah sosok ini ya kan. Dikeluarin, akhirnya keluar tuh. Yang 2 orang ini selesai udah. Itu langsung lemas kan badannya kan, yang 2 orang ini. Sekitar setengah 10-an mau closing, itu mati semua ya Bang. Listrik. Ya kita kan memang nggak ada lampu ya. Rumah itu kan gelap tuh. Nah itu backsoundnya mati. Jadi
apa ya, ruangnya tuh sunyi, gelap lah, Gelap total lah. gelap. Nah, tapi matinya ini per detik hidup, mati, hidup gitu. Oh, ngedip Ngedip-ngedip gitu. Cuman kan kalau mati dari listrik kan semuanya mati lah ya gitu kan. Iya. Dari mall juga mati gitu kan. Tapi kalau ini cuman di kita aja gitu yang mati. Mati hidup gitu. Orang pada bingung semua tuh. Ini kok kayak gini ya? Akhirnya udah kita tetap santai lah. Ya karena udah pengalaman lah ya kan. Ya udah biasa lah gitu. Ini mungkin hal-hal di sini yang ganggu lah gitu. Akhirnya ya udah kita pulang. Nah besoknya lagi mulai itu kejadiannya sama lagi. Banyak yang kerasukan. Jalan event 3 minggu lah. Nah itu masih ada aja kayak yang kerasukan gitu. Tapi yang kerasukan ini bukan dari pengunjung aja. Ke teman saya juga. Oh, ke Thailand ada. Ke Thailand juga ada. Nah kalau kemarin kan itu di pengunjung doang ya kan. Kalau sekarang ke Thailand kita nih. Salah satu Thailand itu kerasukan. Pocong bang. Teman saya. Yang kerasukan itu pocong. Oh, yang jadi pocong maksudnya dia? Yang jadi pocong. Yang dirasukin. Nah habis itu dia ngomong. Sama kejadiannya di sini jangan berkata-kata kotor gitu. Dan di sini jangan meninggalkan najis gitu. Maksudnya itu najis itu ya kita namanya rumah hantu ya. Kadang kamar mandi itu kan jauh. Bagi laki-laki kadang ya ada aja lah, ditampung lah dulu ya kan. Karena kebelet ya kan. Ya kayaknya udah tuh dia ngomong kayak gitu. Di sini jangan berkata-kata kotor, terus jangan ninggalin najis lah gitu. Pokoknya di sini jangan ada aja yang kotor-kotor itu dibuang lah keluar gitu. Tadi gitu penyampaiannya. Akhirnya udah kita bersihkan semua wahana. Besoknya aman. Sampai akhir event kita aman. Nggak ada kendala ya? Nggak ada kendala. Itu tuh kejadian yang di Mall Klender tuh. Tragedi apa kata orang ya? Dulu penjarahan ya. Penjarahan dibakar. Ya. Bener-bener. Dekat sini nih, di sini. Dekat sini ya? Oh, iya. Dekat studio kita. Benar. Ada lagi, itu saya kerja di THB. Oh, Bekasi. Jadi rukan bang, kantor rukan. gitulah. Jadi dulunya itu kata orang situ gereja. Bekas gereja. Itu bang, di situ tuh selama saya event ya event sebelum-sebelumnya memang kita kayak di ruangan nih, setiap ruangan disediain kipas gitu kan. Di situ memang disediain kipas juga. Cuman hawa itu benar-benar panas bang. Sumpek gitu ya? Sumpek, demi Allah panas banget. Ya memang sih nggak ada ventilasi udara ya. Setidaknya kan kalau dibantu sama kipas kan hawa panas tuh ya bisa berganti-ganti lah gitu kan. Tapi ini beneran panas. Nah kebetulan kita kan tinggal itu sekalian di sana. Di mes lah gitu kan. Ya karena tempatnya gede. Ya ada ruangan untuk kita istirahat. Ya akhirnya kita tidur di sana. Nah itu temanya waktu itu jurik malam. Jurik malam ini ya kita nggak ada pencahayaan, pengunjung masuk juga ya dikasih penerangan yang seadanya. Itu dari pemandu lah yang ngasih penerangan. Ya kadang ada aja pemandu yang usil gitu kan. Dari kita nih pemandu kita ada yang usil dari mulai jalan ya paling dikasih penerangan. Nah nyampe tengah udah dia cabut belakang. Tinggalin tuh talent ya kan. Ya namanya jurik malam, cari jalan keluar Anda sendiri ya kan. Nah akhirnya itu ada juga. Jadi kan nama itu jurik malam. Terus tema rumah hantu ini namanya itu sekolah berhantu. Oh, oke. Jadi tema jurik malam, terus namanya sekolah berhantu. Jadi kita ini talent pakai kostum sekolahan gitulah. Oh iya. Habis itu saya pribadi bukan jadi talent dalam, saya talent yang di depan.
buat khusus foto doang. Oh iya. Khusus foto. Nah, singkat ceritanya, itu ada pengunjung anak-anak sekolah, Bang, cewek. Nah, waktu itu saya make up-nya itu muka hancur, terus pakai tanduk itu 2, iblis lah jatuhnya kan. Iya. Nah, habis itu saya di depan, saya duduk, diam. Terus saya ngelihat ke arah anak yang cewek ini, anak SMP lah. Habis itu saya mainin gestur, Bang. Nah, dia ngeliatin terus kan, dia ngeliat ke saya mainin gestur terus. Habis itu nggak lama-lama dia duduk, badan dari kaki sampai pokoknya semua badannya lah tuh tegang. Oh, oke. Nggak bisa berdiri, pokoknya udah kaku lah gitu. Si anak yang tadi itu. Anak yang tadi. Nah, itu saya cuma mainin gestur. Cuma sebelum saya mainin gestur itu saya udah ngerasa di samping saya ini ada salah satu sosok. Saya ngerasain. Saya cuma ngomong, tolong bantu saya untuk nakutin pengunjung gitu. Saya ngomong gitu ke diri saya. Ya mungkin kalau memang ada tuh sosok, ya tolong bantu saya gitu kan. Akhirnya udah saya mainin gestur. Itu anak ngelihat terus ke saya, ngelihat. Habis itu ngelihat, lama-lama tuh badannya kaku semua. Nah, dari tim kru dibantu. Ada salah satu kru ngomong, itu dia kesurupan. Nah, kalau saya pribadi ngomong, itu dia bukan kesurupan. Dia itu kaget lah jatuhnya kan. Dia pulang olahraga, pakai baju olahraga tuh anak. Dia baju olahraga. Nah, habis itu saya main gestur, ya tiba-tiba dia tegang gitu kan, badannya semuanya kaku. Ya menurut saya itu dia kaget lah, mungkin dia ngelihat juga gitu kan, ngelihat, akhirnya kaget, ya udah, akhirnya dia kaku jadi badannya. Bukan kerasukan, kalau kerasukan dia pasti inilah kan, nggak mungkin dong kaku badannya. Akhirnya tuh dibawa tuh sama orang tuanya ke rumah sakit kata dia gitu. Habis dia cabut, itu pengunjung masuk, ada lagi yang ngomong. Saya kan nawarin juga tuh kalau pengunjung keluar, mau foto nggak kak gitu kan sama talent hantunya gitu. Ada salah satu teman yang nawarin gitu. Boleh kak, tapi saya cuma mau foto sama ini kuntilanak merah kata dia gitu. Kuntilanak merah lagi bang. Karena memang di pas kita sebelum show itu kita kan bikin video nih buat promosi. Nah, kita itu Pak ada talent kuntilanak merah pas video itu. Nah, tapi pas kita show nggak ada kuntilanak merah. Nggak ada. Nah, habis itu pengunjung itu keluar, dia mau minta foto sama kuntilanak merah. Kita nggak ada kuntilanak merah kak gitu. Ada bang di dalam tadi kata dia gitu. Setelah masuk itu beberapa tikungan lah gitu. Itu ada bang, saya ngeliat. Saya mau foto sama dia gitu. Nggak ada kak, kalau nggak percaya lihat aja sendiri, kata saya gitu. Sama teman saya juga dibilang gitu. Nah, habis itu saya juga bingung kan. Saya ngecek ke dalam, saya ngomong ke teman saya, emang ada kuntilanak merah? Lu pakai baju kuntilanak merah tadi? Enggak, kata dia gitu, nggak ada. Itu tempat juga benar-benaran horor sih bagi saya. Ya namanya bekas gereja ya kan. Tempatnya itu ya gede bang, luas lah gitu. Ada lorong-lorong, ya kita bikin ini juga kan apa kayak jalan lah gitu kan. Benar. Nah habis itu di ruangan terakhir itu ada toilet, terus dekat toilet itu ada talent pocong, ada keranda juga, keranda mayat gitu kan. Nah di situ vibe-nya memang benar-benaran serem tuh. Saya pernah tuh mandi di situ kelar show kan udah jam 10. Nah, bersih-bersih, saya mandi di kamar mandi situ. Di kamar mandi yang pas pintu keluar. Ya namanya saya udah kerja di rumah hantu ya bang ya. Ya rasa takut itu udah hilang lah hebatnya gitu kan. Saya berani lah gitu kan. Ya saya hantu nih, masa ketemu hantu takut gitu kan. Nah, akhirnya udah tuh saya mandi ya kan. Mandi, kok tiba-tiba airnya mati. Saya ngomong ke teman saya, jangan gitu dong, jangan dimatiin dong. Siapa yang matiin? Kata dia gitu. Nggak ada yang matiin. Nah, pas saya udah ngomong itu, airnya hidup.
pas hidup itu saya mandi, terus saya cium aroma amis bang. Nah habis itu saya lanjut mandi. Pas saya keluar dari kamar mandi itu sebelah kanan, jadi kamar mandi nih, terus kalau ke kanan ini ke ruangan yang arah keranda mayat, yang tempat teman saya yang jadi pocong. Nah saya keluar sebelah kanan, kalau saya keluar nih harusnya saya ke kiri, ke kamar lah gitu, ke ruangan istirahat. Nah pas saya keluar itu saya ngeliat ke kanan, itu pocong tinggi bang, tinggi banget itu pocong. Tinggi itu semua itu apa ya, penuh darah lah, kayak kain kafan itu penuh darah, terus muka itu hancur gitu. Habis itu saya lari bang. Nah yang saya tadi nggak takut ya jadi takut ini. Wah apaan tuh, kata saya. Lari saya langsung. Nah nyampe tempat teman saya bilang, saya ceritain, itu gue ngeliat pocong tadi di belakang. Mana? Nah akhirnya teman saya juga ini kan nggak penakut lah orangnya kan. Ya udah lihat dulu. Ya udah saya ngeliat tuh sama dia, bertiga kita ngeliat, kita cek nggak ada. Cuman keranda mayat ini kebuka. Kebuka. Tadi kan ketutup tuh, kebuka. Wah kacau nih kata saya. Nah, akhirnya ya udah tuh kita lanjut tidur, istirahat lah ya kan. Besoknya lagi. Akhirnya ya udah akhir-akhir event itu kita nggak ada gangguan lah sampai akhir event gitu. Akhirnya ya udah kita tutup tuh di sana. Nah seminggu sebelum event kelar itu saya ditarik main ke klien. Lebih tepatnya itu saya misalkan eventnya itu masih ada seminggu lagi. Nah tapi saya ini ditarik main ke klien gitu, jadi talent di tempat dia. Oh, oke. Jadi kan kita ada grade-nya gitu bang. Yeah. Yang grade A, grade B gitulah. Nah kebetulan alhamdulillah saya grade A. Nah jadi peran saya itu dibutuhkan lah oleh klien di lebih tepatnya di Kerawang lah. Oke. Nah saya ditarik ke Kerawang. Itu eventnya sekitar 2 bulan. Nah jadi kita disediain mes berupa rumah gede bang. Rumah itu tingkat 2, lantai 2 lah. Oke. Karena talentnya di situ sekitar 20 orang lah. 20 orang sama PIC dan koordinator juga 20 orang. Itu event sekitar 2 bulan. Nah, kita kan tim produksi kan udah jalan duluan. Nah, saya talent pribadi setelah 2 minggu baru saya berangkat ke sana. Mulai event itu tidur di mes. Kita rame-rame. Terus sebelum tidur itu kadang kita nonton film-film horor juga. Anak-anak ada gitu kan nonton film horor sebelum tidur. Nonton. Posisi saya tidur ini di ruang tamu bang. Di ruang tamu. Jadi di rumah itu ada 3 kamar. Kamar 4 lah sama yang di atas. Nah jadi kamar yang di bawah ini udah full semuanya. Tapi ada salah satu kamar yang kosong, kamar bos. Nah jadi kamar bos ini nggak ditempatin lah. Jadi ibaratnya privasi lah. Jadi kita segan juga mau tidur di sana kan. Ya udah akhirnya nggak diisi tuh. Habis itu yang di kamar atas, kamar kosong, gudang. Nah jadi anak-anak yang di atas itu tidurnya di teras gitu, teras. Nah yang saya tidur di ruang tamu. Posisinya saya, teman saya, 3 orang nih sebelah saya. Depan saya TV. Nah jadi kalau kita nonton tuh malam-malam di ruang tamu itu, setelah nonton tidur ya kan, tidur itu sekitar jam 3-an lah, jam 3 lewat. Jadi teman saya ini itu kan ada lucu dan ada seremnya juga sih bagi saya gitu kan. Jadi saya tidur sebelah dia. Nah yang sebelah saya ini bangun, dia ngelihat ke arah tangga, itu adalah ada ini sosok pocong. Habis itu dia bangunin saya bang. Bim bangun Bim. Terus apaan sih? Gue ngantuk nih. Nah habis bangun dulu, gue ngeliat ini, lihat pocong aja.
apaan sih kata gue. Habis itu saya lanjut tidur bang, saya nggak percaya kan, saya nggak hirau. Cuma saya ngerasa udah takut nih, saya udah takut. Wah bener lagi kata saya. Soalnya saya udah ngeliat juga sebelumnya kan. Oh bener lagi dia ngeliat lagi. Udah saya takut, habis itu saya lanjut tidur. Ya udah dia lanjut tidur. Gak lama kemudian itu dia kebangun lagi, ngeliat itu pocong pindah ke depan dia. Depan dia itu kan ruang tamu nih, itu dapur, sekalian dapur. Nah, jadi dapur itu ada trash bag sampah gitu kan. Itu pocong dekat trash bag sampah, melotot ke arah dia. Habis itu dia bangunin saya, bangun-bangun. Ya kira saya bangun kan, saya ngeliat juga tuh pocong. Ngeliat pocong, terus ya namanya saya dari daerah ya, Padang ya kan. Saya dengan logat saya, baca surat Anas gitu saya katakan. Nah, habis itu dia ngeliat, habis itu saya ngomong dengan bahasa saya bang, bahasa Padang lah gitu kan, bahasa daerah saya. Intinya itu pergi dari sini gitu. Nah terus saya ngelompatin kata-kata kasar juga yang di daerah saya lah gitu. Nah, akhirnya pocong itu, akhirnya saya hidupin lampu, cetak, hilang tuh pocong. Habis itu besoknya lagi 2 hari lah setelah itu. Jadi posisinya itu kita kan liburnya itu rolling. Nah jadi hari Minggu, jadi misalkan nih hari Minggu ini jadwal saya libur nih, saya libur tuh 2 orang, saya dan teman saya. Tapi teman yang saya yang ini pulang ke Jakarta naik kereta sorenya kemarin. Nah otomatis saya di rumah itu sendiri dong, sendiri kan. Siang itu bang, siang sendiri. Nah udah mulai sore saya mandi, rencana mau main kan ke wahana, gabut juga di rumah sendirian. Jadi kan kamar mandi ini sebelahnya kamar bos bang, kamar bos. Nah kamar bos ini ada kamar mandi yang di dalam gitu. Nah jadi kamar mandi umum lah jatuhnya kan, ke kamar mandi bos di depannya. Jadi satu ini kelihatan. Jadi di atasnya itu bisa ngintip lah jatuhnya kan. Saya mandi, kok ada orang ya di atas ya? Perasaan saya gitu. Saya mandi kan, saya ngeliat ke atas. Itu pocong. Saya ngeliat tuh ke atas, pocong. Udah langsung saya langsung ngambil baju, saya keluar bang. Saya lari ke kamar teman saya, saya pasang baju. Habis itu saya langsung cabut ke wahana. Tapi nyampe wahana saya nggak cerita-cerita sama orang-orang. Saya takutnya nanti kalau cerita sama orang-orang, ya yang lain pada risih juga nanti kan. Udah heboh. Ya udah akhirnya udah seminggu, cuman jadi kontraknya 2 bulan, itu saya cuman sebulan kurang lah saya resign, karena juga ada keperluan lah waktu itu. Resign. Nah habis itu ya udah Januari kemarin saya udah terakhir gitu, resign karena saya udah nggak kerja di rumah hantu lagi. Karena nanti saya mau pulang kampung gitu. Resign karena pulang kampung. Udah pulang kampung. Bukan resign karena ini bang, apa nggak kuat ini ya. Padahal ya kalau nggak pulang kampung, saya lanjut. Karena udah hobi bang. Kayak contoh misalkan nih, yang cita-cita saya nih, saya pribadi itu pengen sekali ya deh saya ngerasain main film horor. Karena dari kampung itu saya ngerantau ke Jakarta ini, saya pengen ngwujudin cita-cita lah, pengen jadi pemain film horor lah gitu. Gitu. Malah senang nih sama dunia horor. Udah senang gitu. Udah hobi gitu saya. Makanya milih kerja sebagai talent buat rumah hantu ini ya. Benar. Nah bang, berarti kan ini selama di event-event rumah hantu ini banyak kejadian-kejadian ya bang ya. Dan nggak cuma abang doang nih yang ngalamin kan, satu kerjaan pernah ngalamin ya. Tapi pernah nggak bang yang paling parah itu yang ditampakinnya apa selain pocong ini? Pernah ada lagi? Gundurwo sih bang. Gundurwo. Nah itu yang pas di mana itu? Itu waktu di Ciplas Jatinegara. Ciplas Jatinegara. Nah itu ditampakinnya dari pas lagi di event atau pas di event? Gimana tuh cerita itu? Jadi cerita itu posisi saya itu zombie juga karakternya. Nah, cuman zombie ini saya berbaring di kasur. Jadi kalau misalkan pengunjung masuk ke ruang saya itu, saya kayak bangun,
nakutin lah gitu kan, ngejar ke ruang berikutnya. Nah, pas pengunjung ini udah lewat, saya mau balik ke ruangan saya, itu jadi ruangan yang mau saya lewat ini kayak ruang makan gitulah, konsepnya ruang makan gitu. Itu Gundurwo berdiri gede bang, bulu panjang semua tuh. Nah di situ saya ngelihat sosok Gundurwo lah, gede. Itu cuman sekali tuh ya? Sekali itu sih yang lihat. Kacau sih. Dan tadi yang terakhir juga yang di mana tuh, yang di THB yang pocong ya, yang seringin juga tuh. Iya. Itu berarti bukan abang doang yang lihat ya? Enggak, cuma saya doang. Si teman abang itu yang lihat. Dan bentuknya emang sama nih. Sama. Nah bang, yang pertama nih tadi kan yang sempet orang kerasukan yang mau loncat. Ya. Yang di mana tuh? Di hotel. Oh di hotel lah ya, di daerah hotel. Itu hotelnya masih beroperasi apa emang udah kosong sih bang? Udah kosong bang. Udah kosong? Udah kosong dari zamannya COVID sampai tahun itu 2023 November. Oh berarti masih ada kasurnya atau? Kasurnya masih ada. Masih ada? Pokoknya kayak apa ya, fasilitasnya masih ada. Kasur, bantal, lemari, ada. Oh, masih ada? Masih ada. Nggak benar-benar kosong, tapi ada isinya. Cuman hotel ini udah nggak beroperasi. Oh, oke. Tapi untuk kayak penjaga hotelnya atau apa masih ada di situ? Satpamnya masih ada. Oh, satpamnya aja ya? Kalau pegawai-pegawai yang itu udah nggak ada ya? Ada. Kita yang jadi pegawainya. Iya. Kacau juga tuh. Berarti emang hotel Terbengkalai dibuat wahana begituan. Iya. Dan tadi ternyata ada tragedi dulunya cewek ya bang ya, loncat. Itu karena apa tuh kalau ini? Maksudnya dia loncat karena diputusin pacar kah atau gimana? Oh kalau si kejadian yang cewek yang ini saya kurang paham sih. Oh, belum nanya-nanya lah ya. Belum nanya. Cuman orang itu cerita dulu ada kejadian cewek yang bunuh diri sini kata dia. Yang cerita ini siapa sih? Orang security. Samping. Jadi di samping hotel itu ada warung. Iya. Orang situlah ya, orang situ. Gila. Dan itu kejadiannya tahun berapa tuh yang pas loncat itu? Sebelum COVID sih. Oh sebelum COVID. Gila sih. Bahkan ibaratnya arwahnya ya bang ya masuk ke talent tadi dan bahkan pengen loncat. Tapi sempat ditanya-tanya nggak sih bang? Maksudnya pas kesurupan nih, sempat ditanya nggak lu kenapa lu mau loncatin anak orang gini gitu? Enggak sih. Enggak ada ditanya. Cuman ya ini sosok memang benar-benaran sering memasukin orang itu kerasukan gitu, sering tuh dari pengunjung, dari talent kita, teman-teman saya tuh ada. Kacau juga ya kalau sampai ada kejadian yang loncat lagi. Takutnya masuk ke orangnya lagi sendirian, loncat, dan malah kejadian yang disangkanya beneran ya. Aslinya padahal gara-gara dirasukin si wanita ini. Nah tapi yang abang lihat di kamar mandi yang di ruang tidur wanita nih cewek, kan sempat lihat sosok cewek juga tuh. Nah itu kelihatan mukanya nggak bang? Kelihatan mukanya dari samping aja sih bang. Kan tadi kan saya ngomong, saya ngelihat sosok ini dia ngelihatnya itu arah tembok. Nah saya ngelihat ke arah dia cuman dari samping doang. Oh gitu. nyamping gini aja ya. Rambut itu panjang, pakai baju gamis putih gitulah, cuman kotor, ada darah-darahnya juga gitu. Oh kemungkinan besar arwah si ini ya, kemungkinan besar kita nggak tahu sih. Gila sih. Dan tadi juga yang teman abang, nah kalau yang teman abang cowok tuh siapa tuh yang tadi ngetok pintu mau masuk? Nah dia kesurupan apa dia? Nggak tahu sih. Kalau kesurupan yang teman saya ini, yang cowok ini bukan dari cewek ini bukan. Oh bukan ya? Bukan, lain lagi. Memang di situ memang banyak bang. Jadi nih yang saya tahu aja ya yang ada di situ tuh salah satunya cewek itu, terus hantu leak. Penghuni paling gedenya di situ hantu leak itulah. Nah terus ada lagi gerombol-gerombolan yang lain itu, salah satunya ada anak kecil itu tangannya buntung. Ada juga di situ. Tapi tahu nggak pernah, kan itu diceritain sama orang situ ya. Maksudnya ada sosok ini. Itu dulunya anak kecil itu kenapa bang di situ bang? Tahu nggak seluk beluknya? Kalau anak kecil itu yang bukan dari cerita orang-orang sekitar yang saya tahu pribadi lah gitu. Saya ibaratnya saya kayak pernah diobrolin lah gitu kan. Nah dia itu
Ya dari sekitaran situ. Oh, anak apa wilayah situ lah ya. Kayak dari jalanan lah. Terus ya namanya hotel ya kan, gede. Ya bisa nih tempat tinggal di sini nih. Mungkin Akhirnya ada banyak masuk tuh, situ. perempuan di situ udah banyak. Kacau juga sih ya, karena udah terbengkalai juga sih. Dan tapi kenapa nggak diambil-ambilin gitu? Maksudnya kasurnya nggak dipindahin gitu, malah ditinggalin gitu aja. Tapi air masih nyala, listrik. Kalau air itu kadang nyala, kadang mati. AC-nya juga ada yang nyala, ada yang enggak. Iya, karena emang udah nggak diurus sih. Ya. Kacau juga. Dan tadi yang teror pocong nih di mana, di Taman THB ya, THB. Itu pengunjung juga ada yang lihat nggak Bang? Maksudnya dari selain si Thailand ini yang lihat, pengunjung ada yang lihat nggak pocong ini kok beda gitu, gimana? Oh, kalau yang di THB tadi ini pengunjung lihat bukan pocong, kuntilanak merah. Kata dia, saya mau foto sama kuntilanak merah dong, kata dia. Padahal kita kan nggak ada kuntilanak merah gitu. Iya. Sama kayak yang tadi di mana tuh yang kuntilanak merah? Yang waktu di Tangerang. Oh, yang di Tangerang. Itu juga nggak ada padahal ya? Nggak ada. Gile juga. Tapi ada aja sih Bang, kalau ya selama saya di rumah hantu ya pasti ada. Setiap event nih pasti ada. Pasti ada yang barengin gitu ya. Kadang ya kalau setahu saya ya, misalkan nih, saya sekarang event di Tangerang. Iya. Nah, itu hantu kadang ngikut Bang. Buset. Ngikut. Misalkan kita pindah ke lokasi, contoh Jatinegara, itu ada lagi dia. Ada aja gitu yang ngikut. Malah ngikut kerja deh. Iya. Waduh, kenapa bisa begitu ya? Ya nggak tahu ya. Kalau saya ngerasa gini sih, dia pengen ikut main gitu. Pengen iseng-isengin orang juga ya. Benar. Karena mungkin kata dia, lah ini orang-orang bareng niru gua nih. Makanya saya ngomong kan, kalau saya ngerasa nih ada sosok nih di dekat saya, ya udah saya cuma ngomong, lu bantu gua nakutin orang. Kalau gua jangan diganggu gitu. Iya benar-benar. Gitu. Kacau juga. Akhirnya setiap saya event ada saya lihat ngerasain. Ya udah saya ngomong, bantuin gua ya gitu. Akhirnya setiap pengunjung lewat saya takut juga takutan. Ya. Takut beneran gitu. Iya, takut beneran. Kacau. Saya pernah Bang kejadian gini. Saya nakutin orang, itu orang pingsan langsung. Demi Allah, pingsan depan saya. Itu waktu di show di Ciplas Jatinegara. Jadi saya nakutin nih, dia sama ceweknya kan, sama ceweknya. Nah, dia lewat santai-santai. Pas saya bangun, saya ngejar dia, ceweknya lari, yang si cowoknya pingsan. Cowoknya yang pingsan? Saya kira dia bercanda Bang. Tapi nih, kan ada juga, misalkan nih saya nakutin, itu pengunjung pura-pura pingsan kadang kan, saking ketakutan gitu kan. Tapi ini beneran pingsan. Demi Allah beneran pingsan. Terus gimana? Habis itu ya udah, akhirnya saya takut-takutin, lu bercanda lu, sampai saya gituin ya kan. Tapi beneran pingsan ya kan. Akhirnya dari tim dari luar itu coba ngangkat keluar. Akhirnya udah di ini kan, dikasih minyak kayu putih gitulah. Akhirnya bangun dia kan. Benar pingsan ternyata. Tapi dia maksudnya pingsan emang karena kita abang gitu. Iya. Maksudnya nggak lihat macam-macam gitu enggak. Ya saya nggak tahu ya, mungkin ya ada di saya yang bantuin atau mungkin dia kaget, saya nggak tahu juga tuh. Kacau. Lagi udah tahu masuk rumah hantu malah kaget pingsan. Ada yang horor, yang lucu, ada aja. Contohnya nih, misalkan yang lucu, ada juga nih anak-anak bocah. Pas di ruangan briefing dia kayak tengil-tengil gitu kan. Kata saya kan, awas lu masuk di gua kejar habis-habisan lu gitu kan. Akhirnya itu dia lewat tempat saya bangun, saya ngejar, dia balik. Bukan ngikutin arah rute ya kan, dia balik ke tempat awal. Tuh cerita lucu tuh. Kacau sekali. Ada aja ya kejadian-kejadian yang menarik ya Bang di rumah tuh. Nah Bang, ini kan lu di Thailand ini sebagai zombie nih Bang. Iya. Maksudnya pernah nggak Bang lu meranin setan lain gitu? Apa emang zombie aja nih Bang? Kebetulan saya itu kan ngambil job-job lain juga sih Bang. Dari film atau enggak figuran lah. Okay. Nah jadi itu kadang kalau figuran itu butuh kan pocong, kuntilanak gitu kan.
Nah itu saya pernah jadi kuntilanak, pernah jadi pocong juga gitu. Oh, bukan di talent yang rumah hantu ini ya? Talent rumah hantu. Oh, tapi berarti kalau di talent rumah hantu ini lu zombie aja Zombie nih? aja. Oke, itu pilihan lu atau dipilih nama bos gitu? Dari bos. Dari bos? Oh, dari oke. bos. Oh, berarti ini ya, maksudnya nggak bisa request gitu ya? Nggak bisa request. Oh, Tapi kadang misalkan nih ada teman saya yang libur, ya akhirnya saya backup teman saya. Misalkan teman yang libur itu pocong, ya udah saya backup tuh sehari itu jadi pocong. Loh, yang gantiin abang ntar siapa? Yang jadi zombie? Nggak ada. Oh, nggak ada? Nggak ada. Jadi kan kebanyakan sih saya itu zombie itu nggak jadi dalam-dalam bang. Jadi foto sesi foto session ya? doang gitu. Oke, jarang ya di dalamnya? Jarang. Oke. Berarti itulah tadi tuh perjalanan menarik nih Bang Bima ya, Bang. Berarti kurang lebih berapa tahun? 2 tahunan? 2 tahun, Bang. Di bidang rumah hantu ya, Bang. Iya. Dan tadi sekali lagi emang lokasi rumah hantunya pindah-pindah ya, Bang ya? Pindah-pindah. Karena di berapa bulan di sini ya, Bang ya, pindah-pindah. Jadi maksudnya ceritanya jadi ada banyak gitu, Bang ya? Benar. Gak cuma satu tempat gitu, Bang. Iya. Oke, itu dia tadi cerita mengenai perjalanan pekerjaannya Bang Bima nih sebagai talent di suatu rumah hantu nih. Dan lokasinya pun beda-beda ya Bang, ya, nggak satu lokasi, dan setiap lokasi mempunyai cerita-cerita berbeda, cerita-cerita menarik ya Bang ya, maupun hal yang horor atau hal yang lucu ya Bang ya. Dan itulah pekerjaan rumah hantu yang selama ini kita tahunya cuman di dalam wilayah itu doang, tapi ya itu ternyata di balik layarnya ada kejadian-kejadian yang menarik ya Bang ya. Ada. Oke. Jadi nih Bang Bima nih, terima kasih banyak siap. Bang Bima. Ya Bang. Udah berbagi kisahnya yang sangat luar biasa. Dan sebelum closing, gue mengingetin lagi nih buat kalian yang pengen juga nih ngirim cerita seperti Bang Bima di sini, bisa langsung klik linknya ada di deskripsi di bawah ini. Oke, segitu dulu. Gua Viko pamit undur diri dan Bang Bima juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.